8 penjudi di Surabaya ditangkap polisi. Ada yang telah habis 20 juta. Akulah mencari rezeki. Malam sampai pagi terus berjalani. Akulah sales rock and roll. Akulah sales rock and roll. Akulah sales rock and roll. Realita sales rock and roll. Akulah sales rock and roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencari rezeki semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Sales Rock and Roll channel ya teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Apakah di sini masih ada yang pusing mikirin deposit untuk main judi online, pengen ngejar kemenangan, pengen mengembalikan kekalahan yang sudah kalian habiskan untuk main judi online? Semoga tinggal sedikit. Kalau masih ada, pasti masih ada ya teman-teman. Jangan lupa ngopi dulu, John. Asli, John. Sebenarnya hari ini kesel habis nyelesin ya, keliling baru pulang tadi. Tapi gimana ya? Ada berita jos banget, John. Serius. Ya. Ada berita jos banget, yaitu apa? 8 penjudi di Surabaya ditangkap polisi. Ada yang telah habis 20 juta. Kenapa ini ya teman-teman? Apa yang bikin menarik sebetulnya ya? Itu kita bermain judi online itu kan umpet-umpetan ya. Di handphone kita sendiri ya. Itu bisa ketangkep loh. Ya. Tapi berdasarkan dari berita ini memang ada yang melaporkan itu dari warga setempat. Mungkin kalian semua itu para yang ketangkap itu mainnya ribut. Lihat kan gitu. Saking ramainya akhirnya mengganggu, mungkin kan seperti itu. Atau mungkin dari warga itu geram, masyarakat itu geram, mungkin kalian main terus kelemprak-lampruk kan gitu. Ya, tapi dibalik dari itu teman-teman, apa yang saya sampaikan di video ini adalah kita semua, kayak teman-teman semua, terutama yang masih kecanduan ya, itu udah main, udah kalah, kalahnya banyak, menghabiskan harta benda, ya toh, membuang waktu, tapi kalau ketahuan ketangkap polisi. Nah, apa enggak udah jatuh ketimpa tangga itu? Ya kan? Nah, berdasarkan beritanya ya teman-teman, itu ada 8 pemain judi online itu yang ketangkep ya. Jadi salah satunya itu ada yang menghabiskan sampai 20 juta. Ya kan? Jadi dari pengakuan mereka itu rata-rata sudah main judi online itu mulai 6 bulan. Ya, dari 6 bulan hingga 1 tahun. Terus diakui juga mereka bermain itu apa namanya, rata-rata kemenangan mereka hanya 30% dan 70%-nya rugi. Itu termasuk bagus ya teman-teman. Siapa yang ngalamin 100%-nya rugi? 90%, 10%-nya untung kan gitu. Awalnya aja dikasih menang kan gitu. 30% kemenangan, 70%
kerugian itu berarti masih sadar itu. Yang ditangkap itu masih menyadari gitu. Ya kan? Dari hasil pendalaman itu para pemain judi online ini itu sebulan mereka menghabiskan 1 sampai 2 juta. Bahkan mereka ada juga yang sampai menjual motornya untuk dibuat judi online. Ya kan? Tapi dari salah satu mereka itu ada yang apa namanya sudah menghabiskan itu sekitar 20 jutaan lah, teman-teman. Ya. Oke, kita ini ya, teman-teman. Kita bandingkan dengan kamu-kamu, dengan kalian-kalian itu yang sekarang masih kecanduan ini. Cuman kebetulan yang apa namanya ketangkep ini lagi apes mungkin ya. Buat kita semua yang masih kecanduan ini mereka main sekitaran 100 ribuan, 50 ribuan deponya ya. Dalam 1 bulan itu 1 sampai 2 jutaan ya. Ini hanya mengingatkan aja bagaimana dengan kalian, bagaimana dengan teman-teman yang setiap gajian jutaan habis, setiap gajian jutaan habis, setiap gajian jutaan habis. Gadai ini, gadai itu habis. Ya, dikasih menang hanya sedikit itu aja dikasih, teman-teman. Ya kan? Handphone digadai. Udah bisa ngambil. Akhirnya main, menang lah. Bisa beli handphone baru. Sisanya buat main lagi habis. Habis nih. Jadi ada kemungkinan lagi handphone baru itu akan digadai lagi. Kalau kalian masih main gitu loh. Ya, paling enggak ketika handphone itu digadai bukan untuk judi, tapi untuk transport untuk bekerja, oke lah. Karena uang yang udah kita habiskan untuk judi, itu termasuk uang transport, jadi udah nggak punya uang sama sekali ya. Digadai untuk transport bekerja. Jangan berjudi lagi. Itu ketika kalian gajian, handphone itu bisa diambil, teman-teman. Ya, tapi ketika digadai untuk berjudi lagi, wis ndak iso jalan kerja, duitnya entek maning buat judi. Piye? Kobol-kobol lah. Yang hanya diingatkan lagi, teman-teman ya, kita itu melawannya mesin ya, melawannya sistem online. Piye kita main lawan udah. Nggak usah kita berpikiran algoritma, bongkar ini, bongkar itu, tetek bengek, nggak usah. Ya, kita itu bermain itu mendaftar. Oke? Menggunakan online. Di handphone. Otomatis udah ada yang mengatur. Siapa yang membuat gambar-gambar itu kalian harus tahu. Ya. Terus, selain itu, kita menggunakan internet. Jadi sebenarnya ketika kita deposit berapapun, kita harus siap hilang uang itu. Ya, kita pahitnya itu nggak usah bermain, wis. Ketika kita depo, ya, akun kita diblokir. Meh opo gue. Sesimpel itu toh. Atau tiba-tiba apa namanya situsnya menghilang. Kan namanya online, ya. Dan kita tidak tahu kantornya di mana. Yang namanya ilegal kan. Jadi benar-benar ketika kita memasukkan uang ke situ kita udah gambling, udah siap hilang kan gitu. Jadi ketika
itu terjadi atau nggak bisa di withdraw atau kalian habis, ya itu nggak usah yang namanya ngatain yang namanya ditipu judi online lah, apa ya dibodohin sistem judi online, nggak perlu. Kalian yang membodohin diri kalian sendiri. Ketika saya seperti itu, ya saya yang membodohin diri saya sendiri. Kita yang sudah menipu diri kita sendiri. Gitu teman-teman. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman. Wis, ngapain sih kita apa namanya menghabiskan uang hanya untuk judi? Karena apa? Hasilnya juga untuk judi lagi kok. Dicemplungin di situ lagi kawan. Tenang, hasilmu itu nanti ketika kemenangan itu untuk judi lagi, nggak buat apa-apa. Kalaupun membeli rokok, membeli apa kamu, HP itu sementara sifatnya, karena nantinya akan bermain lagi. Ya toh, mumpung bagus nih kan gitu. Ternyata ngopi rasanya nggak enak, ya toh. Kerja yo rasanya nggak mood. Bener nggak? Apa sing diharapkan, John? Udah gitu, di pembahasan awal, itu udah banyak pemain pelaku judi online itu yang ditangkap. Ya, tapi kalau sebenarnya kalau aku pribadi menurut pendapatku sih mending dibina, dinasehatin dulu gitu loh. Ya kan? Ya karena yang namanya mereka itu berjudi itu kan hilaf. Apa namanya? Selakah gitu kan. Tapi kamu tahu nggak? Ya, semua yang kalian main judi online itu sebenarnya niatnya baik loh. Ya, niatnya itu untuk memperkaya, memperbanyak uang untuk kebahagiaan hidup kita, ya toh. Tapi caranya John sing salah. Ya kan? Bener nggak? Ketika kalian punya anak, punya istri, kalau menang, mau ngebahagiain istri, mau beliin istri ini, mau beliin anak ini. Tapi itu cara yang salah. Nggak bisa itu. Yang ada nantinya hak-haknya mereka itu kamu ambil. Ya nggak? Dan di sini sebenarnya harusnya lebih ini ya buat hukum di Indonesia itu cyber terutama bandar-bandarnya itu di inilah di apa namanya berantas lah karena itu upaya kecil ya memberantas itu upaya kecil karena yang namanya orang dasarnya udah suka judi udah pengen khilaf udah pengen dapat uang banyak apapun dilakukan gitu loh ya endingnya nemu lagi situs lain situs yang udah diblokir bagaimana caranya dapat situs lain akhirnya bermain. Nah makanya teman-teman itu harus merenung ya jangan buang-buang waktumu hanya untuk itu eman-eman asli banyak kok yang rugi miliaran rugi ratusan juta ya tanpa kita sadari kita penghasilan minim tapi untuk judi bisa menghabiskan banyak sekali itu gimana ceritanya ya kan
Oke, teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe juga. Barangkali teman-teman mau berbagi cerita, bisa di komen ya. Oke, salam pencari rezeki.